206 wajah lama. Tidak, itu tampaknya tidak benar. Sekilas, tampak ada 30 pemain yang bekerja sama secara acak untuk mengalahkan bos dunia. Bagaimanapun, siapapun yang melihat pemandangan seperti itu akan percaya bahwa itulah yang terjadi. Namun, setelah melihat lebih dekat, Izrod dapat melihat bahwa ada yang salah dengan kelompok pemain tersebut. Dari bahasa tubuh dan posisi canggung mereka, Izrod melihat bahwa masing-masing kelompok lebih fokus pada satu sama lain daripada pada salamander di hadapan mereka. Seolah-olah semua orang mencari kesempatan untuk berhadapan dengan yang lain. Namun, hal yang paling aneh dari keseluruhan situasi ini adalah kenyataan bahwa salamander itu bukanlah bos dunia seperti yang Izrod duga sebelumnya. Setelah bergerak beberapa meter lebih dekat, ia dapat melihat dengan jelas informasi mengenai salamander itu. Nama, Ragnis Salamander Elite. Tingkat, 35. HP, 32.912 23%. Mengapa begitu banyak pemain bertarung melawan satu monster elite? Mirage berkata dengan wajah cemberut. Siapa tahu, mungkin level mereka sangat rendah sehingga butuh 30 orang untuk membuat kerusakan nyata padanya. Present Order berkata dengan nada menghina. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia tidak terlalu memikirkan para pemain yang bekerja sama untuk melawan Salamander Ragnis. Kita hanya membuang-buang waktu di sini, dia hanya monster elite. Kita harus pergi saja karena dia bukan bos dunia, kata Sin King Cloud. Jika Ragnis Salamander adalah bos dunia, maka dia pasti layak untuk bertahan. Mereka bahkan bisa bergabung dalam pertarungan dan mencoba merebut bos itu. Namun, satu monster elite tidak sepadan dengan waktu mereka, terutama karena dia sudah diserang. Apakah kau juga menyadarinya? Kata Luna dengan suara rendah di samping Izrod saat dia mengamati pertempuran itu. Izrod melirik Luna sambil tersenyum riang sebelum kembali menatap Ragnis Salamander dan para pemain. Ia merasa Luna juga akan menyadarinya karena ia juga hadir saat itu. Para pemain itu bukan sekadar kelompok pemain biasa, atau setidaknya dua dari kelompok tersebut. Faktanya, Izrod dan Luna pernah melihat mereka sebelumnya saat mereka berpartisipasi dalam event Protectors of Amaharpe. Salah satu kelompok berisi pemain yang bersama Blue Oasis saat acara berlangsung. Mereka adalah bagian dari kelompok yang dibentuk Minus, salah satu dari 7 kapten Blue Oasis, untuk melawan Brooding Behemoth Basbus. Namun, pada akhirnya, kelompok Izrodlah yang mengklaimnya dan membawa pulang hadiah karena mengalahkannya. Tentu saja, hal ini meninggalkan kesan buruk di hati Minus, namun, Minus sendiri tidak ada di antara kelompok itu. Namun, ada satu anggota kelompok Blue Oasis yang bukan bagian dari kelompok Minus yang bertarung melawan Brooding Behemoth Basbus. Sebaliknya, Izrod pernah bertemu pemain ini sekali sebelumnya di Opal Town. Dia bersama Niflheim saat itu. Pemain yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok Blue Oasis adalah Olohas, komandan di bawah Niflheim yang pertama kali ditemuinya di kota Opal. Kelompok kedua yang dikenalinya memiliki wajah yang tidak asing baginya dan tidak ia duga akan bertemu lagi. Meskipun Luna mungkin tidak mengenalnya, jika Guan Yu dan Ziyi ada di sana, mereka akan langsung mengenali pemain itu sebagai Grippler. Ia adalah bagian dari kelompok yang menyergap Guan Yu dan Ziyi di tengah hutan ok yang menjulang tinggi tempat jalan mereka dan jalan Izrod pertama kali bersilangan. Meskipun mereka bukan pemain tingkat atas, mereka dapat dengan mudah dianggap sebagai bagian dari kelompok pemain elit yang akan diterima dengan tangan terbuka oleh guild papan atas manapun. Oleh karena itu, ketika Present Order mengatakan bahwa mereka semua harus berhadapan dengan satu monster elit, ia dengan cepat menepis anggapan itu. Meskipun Izrod tidak yakin dengan sindikat pemburu kepala yang menurut Grippler merupakan bagian darinya, ia tahu bahwa Blue Oasis adalah serikat papan atas. Jika sekelompok pemain elit dari Blue Oasis benar-benar membutuhkan bantuan dari 24 pemain lain hanya untuk mengalahkan monster elit, maka posisi Blue Oasis sebagai serikat papan atas berada dalam masalah serius. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang salamander itu yang tidak kita ketahui. Namun, saya ragu mereka akan memberi kita informasi apapun. Kita tidak boleh pergi sekarang. Setidaknya, tidak sampai pertempuran ini berakhir, kata Izrod dengan nada riang. Azalea menatap Izrod dan langsung tahu dari cara Izrod mengarahkan pandangannya ke pertempuran bahwa ada sesuatu yang menarik perhatian gurunya. Tentu saja, dia tidak keberatan menunggu hingga pertarungan berakhir.
Siapa yang mati dan menempatkanmu sebagai penanggung jawab? Jika kau ingin membuang waktu menonton pertarungan konyol ini, silakan saja. Namun, kita akan berangkat menuju kuil terbakar. Present Order mengerutkan kening. Dia tidak suka bagaimana Izroth mencoba memberi perintah seolah-olah dia yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Tampaknya upayanya sebelumnya untuk menunjukkan kepada Izroth tempatnya tidak membuahkan hasil. Mirage mengerutkan kening dan berkata, kau tahu kita tidak bisa berpisah terlalu jauh karena pasif Bounded Fire Domain, Fuchun. Selain itu, aku yakin Izroth punya alasan untuk ingin tinggal dan menonton pertarungan. Benar, dia berbalik menghadap Izroth dengan ekspresi wajah bertanya-tanya. Benar, Izroth menjawab dengan satu kata sederhana. Lihat, kata Mirage dengan senyum tipis di wajahnya. Rongrong tidak, Tian Suyinrong, apakah kau benar-benar akan setuju untuk membuang-buang waktu kita hanya karena satu kata dari seseorang yang tidak dikenal? Present Order bertanya dengan ekspresi muram. Kulihat sikapmu masih kurang. Apa yang kuputuskan untuk kulakukan tidak ada hubungannya denganmu. Kalau kau mau pergi, pergi saja. Mirage membalas dengan ketus. Satu-satunya alasan dia terus menoleransi Present Order adalah karena ayah mereka adalah teman dekat. Namun, bahkan dia punya batas terhadap hinaan dan sikap arogannya yang tak henti-hentinya. Tidak seperti dia lebih suka bertemu orang baru dari semua lapisan masyarakat. Present Order hampir meledak karena marah dan Sin King Cloud bisa melihat bahwa dia akan kehilangan kendali. Jadi, Sin King Cloud berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Present Order dan membisikkan beberapa patah kata ke telinganya. Beberapa saat kemudian, Present Order menarik napas dalam-dalam dan tampaknya akhirnya tenang. Baiklah, karena kau bersikeras kami akan melakukan semuanya dengan caramu. Present Order berkata dengan nada suara tidak senang. Kuil terang tidak akan hilang. Apa salahnya menunggu sedikit lebih lama? Kata Sin King Cloud sambil tersenyum. Azalea menatap dingin ke arah Present Order. Kalau bukan karena gurunya sudah mengatur pertarungan dengannya setelah mencapai Blazing Temple, dia tidak yakin apakah dia akan mampu mengendalikan diri. Dia sudah menganggap Izroth sebagai gurunya, jadi hinaan terus-menerus dari Present Order seperti tamparan di wajahnya juga. Mirage mengamati Izroth dan melihat bahwa dia tampak tidak terganggu oleh kata-kata Present Order. Siapapun pasti sudah marah sekarang dan ingin mencekik Present Order. Bagaimanapun, dia tahu betapa sombongnya kepribadiannya kadang-kadang. Karena itu, dia terkejut bahwa Izroth memiliki tingkat pengendalian diri yang tinggi. Beberapa saat kemudian, salah satu anggota kelompok Blue Oasis memberikan pukulan terakhir kepada Ragnis Salamander. Tubuh besar Ragnis Salamander itu jatuh ke tanah dan tidak bergerak. Namun, tubuhnya tidak langsung menghilang seperti kebanyakan monster lainnya. Namun, begitu salah satu anggota Blue Oasis mendekati area jarahan, Grippler melangkah maju dan menghalangi jalan mereka. Apa yang kau pikir kau lakukan? Kita semua sudah membuat kesepakatan yang adil, sekarang pergilah. Atau kau ingin menjadi musuh Guild Blue Oasisku? Kata Olohas dengan nada menuntut. Kesepakatan. Kesepakatan apa? Aku tidak ingat apapun tentang kesepakatan. Bagaimana dengan kalian? Grippler menoleh untuk bertanya kepada rekan-rekan satu kelompoknya. Tidak, belum pernah dengar tidak ada kesepakatan, bos. Biarkan saja anggota Blue Oasis membuat aturan-aturan yang tidak ada. Semua anggota kelompok Grippler menyangkal adanya kesepakatan. Hal ini membuat Olohas sangat marah. Dia pernah mendengar bahwa anggota sindikat pemburu kepala tidak dapat dipercaya, tetapi dia benar-benar percaya bahwa mereka benar-benar dapat diajak bicara seperti orang bodoh. Seharusnya aku membunuhmu dan kelompokmu saat kita bertemu. Ucap Olohas tanpa ampun. Nah, apakah itu cara yang tepat bagi anggota salah satu dari 10 guild paling terhormat untuk bersikap? Kata Grippler sambil menyeringai. Dari bahasa tubuh dan kata-katanya, jelas bahwa ia sedang mengejek Olohas. Apakah kau benar-benar ingin melakukan ini? Kau akan membunuh kita semua dengan keserakahanmu. Teriak Olohas. Jadi apa? Aku akan membuatnya singkat dan sederhana untuk kalian. Kalian semua pergilah dan kami akan mengambil roh api salamander agar kami dapat memasuki kuil berkobar. Sedangkan untuk kalian yang lain, kalian harus mencari roh api lain untuk diambil. Kata Grippler dengan nada mengancam. Tak tahu malu. Apakah selalu begini cara anggota sindikat pemburu kepala menangani masalah setelah mereka berjanji?
Teriak salah satu pemain dari kelompok lain. Ia merasa jijik dengan cara Grippler rela membiarkan mereka semua mati, bahkan kelompoknya sendiri, hanya agar ia bisa menjadi orang yang memperoleh roh api salamander Ragnis. Seperti yang kukatakan, aku tidak ingat janji seperti itu. Sekarang, apakah kau ingin bertarung atau tidak? Kata Grippler dengan sikap mendominasi. Sejak event Protectors of Amaharpe berakhir, kekuatan dan pengaruh Headhunter Syndicate telah melonjak dalam RML. Selama acara tersebut, banyak guild teratas yang melemah dan menderita kerugian besar. Namun, guild yang paling menderita adalah Sage Falls. Sebagai akibat dari melemahnya setidaknya 3 dari 10 guild teratas, Headhunter Syndicate kini duduk dengan nyaman di daftar 10 guild teratas di seluruh RML. Oleh karena itu, Grippler bahkan lebih arogan dan tidak terkendali daripada saat Izroth bertemu dengannya di hutan oak yang menjulang tinggi. Dia memiliki pendukung yang besar dan tidak takut bahwa seseorang akan berani mempertimbangkan untuk mengambil tindakan terhadapnya. Jika tidak, mereka harus berurusan dengan sindikat pemburu kepala itu sendiri. Roh api. Izroth mendengar percakapan mereka dan tampaknya untuk memasuki kuil berkobar, seseorang perlu memperoleh sesuatu yang disebut roh api. Dari apa yang dia kumpulkan sejauh ini, tampaknya Salamander Ragnis adalah monster yang mampu menyediakan apa yang disebut roh api ini. Jika memang begitu, mereka butuh informasi lebih lanjut tentang subjek tersebut. Namun, kecil kemungkinan dia bisa mendapatkan informasi ini saat ini mengingat situasi yang sedang tegang. Namun, jika ada kemauan, pasti ada jalan. Aku melihat wajah lama yang familiar di sana. Kurasa sudah sepantasnya aku menyapa mereka sebentar. Kata Izroth sambil mulai berjalan ke arah kelompok yang terdiri dari 30 pemain. Kau kenal salah satu dari mereka? Mirage bertanya dengan rasa ingin tahu sambil berjalan bersamanya. Tentu saja, Luna dan Azalea ikut tanpa bertanya. Sedangkan untuk Present Order dan Sinking Cloud, mereka juga ikut. Lagi pula, karena Mirage yang akan pergi, wajar saja kalau mereka juga ikut. Olohas mendengar suara langkah kaki mendekati lokasi mereka. Kelompok lain. Jika demikian, maka ini hanya akan menjadi lebih merepotkan. Saat dia menoleh untuk melihat siapa yang menuju ke arah ini, ekspresi wajahnya menunjukkan keterkejutan. Itu kau, kata Grippler. Sama seperti Olohas, ekspresi wajahnya menunjukkan keterkejutan. Namun, tidak seperti Olohas, keterkejutan itu segera berubah menjadi kemarahan yang membara. Orang inilah yang mengganggu rencananya di hutan oak yang menjulang. Jika bukan karena dia, maka semuanya akan berjalan lancar dan dia pasti sudah dipromosikan sekarang. 207 menanamkan rasa takut. Apakah dia seseorang yang kau kenal? Luna bertanya dengan rasa ingin tahu. Ia terkejut karena salah satu kelompok lain yang hadir tampaknya mengenali Izroth. Kita pernah bertemu sebelumnya, jawab Izroth dengan ekspresi riang di wajahnya. Izroth bisa melihat kemarahan di mata Grippler. Bahkan ada 2 pemain lain yang bersama Grippler saat itu yang juga mengenali Izroth. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Semua itu karena dia sehingga rencana mereka akhirnya gagal. Sepertinya mereka tidak senang melihatmu di sini, kata Mirage saat melihat 3 pemain melotot ke arah Izroth. Musuh sering berpapasan. Kita harus menjauh jika mereka memutuskan untuk bertempur, Tian Suyinrong. Itu bukan pertarungan kita, kata Present Order. Mirage mencibir, apakah kau sudah lupa bahwa kita semua terikat bersama? Jika kau ingin mati, baiklah, tapi aku tidak akan melakukannya dengan sukarela. Ia mulai semakin menyesali bahwa ia membiarkan Present Order menemaninya dalam perjalanan ini. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya, ia akan melupakan segala hal yang penting bagi agenda pribadinya. Present Order mendengus pelan dan tidak menanggapi. Jelas sekali bahwa Mirage memihak Izroth. Hal ini hanya membuatnya ingin mencapai Blazing Temple lebih cepat lagi sehingga ia bisa bergegas dan mengurus si sampah yang tidak punya keahlian bertarung itu. Dengan begitu, ia akhirnya bisa fokus menghabiskan waktu berkualitas bersama Mirage. Siapa tahu, setelah melihat pertarungan mereka, bahkan ada kemungkinan tabib cantik itu ingin ikut bersama mereka juga. Kelompok Izroth berhenti beberapa meter dari kelompok pemain dan menarik perhatian semua orang saat mereka mendekat. Kau, namamu Izroth, kan? Penampilanmu agak berbeda, kata Olohas dengan nada tidak yakin dalam suaranya. Bukan hanya perlengkapan Izroth yang berbeda dari saat terakhir kali mereka bertemu,
tetapi ada hal lain yang aneh tentangnya. Namun, Olohas tidak dapat menjelaskannya. Izrod mengangguk dan menjawab, "Benar, namaku Izrod. Kalau tidak salah, kau adalah komandan Blue Oasis, Olohas, benar. Aku tersanjung kau masih ingat namaku setelah pertemuan singkat kita." Olohas menjawab, "Izrod adalah seseorang yang sering dibicarakan oleh kaptennya, Niflheim. Tidak hanya itu, sebagian besar pemain Guild Papan Atas sudah mengetahui bahwa pemain yang menduduki peringkat pertama dalam event pelindung ama Harpe bernama Izrod. Namun, sebagian besar Guild Papan Atas tidak tahu siapa Izrod yang muncul entah dari mana ini. Namun, ini bisa dilihat sebagai berkah tersembunyi. Meskipun hubungan Izrod dengan kaptennya tidak bisa dikatakan dekat, setidaknya masih ada sedikit hubungan di antara mereka berdua, meskipun itu kecil. Dia telah menyaksikan pertarungan Izrod melawan ketiga pemain itu di Opal Town dan tahu kecepatannya yang menakutkan. Jika dia sudah secepat dan sekuat itu di level rendah, maka dia pasti lebih kuat dari saat itu. Jika dia bisa meyakinkan dia dan kelompoknya untuk membantu mengamankan roh api melawan kelompok Grippler, maka ada kemungkinan besar mereka tidak perlu khawatir kehilangan satu pun anggota. Namun, dia harus menemukan cara untuk meyakinkan Izrod agar membantunya tanpa terlalu langsung mengatakannya. "Beranikah kau menunjukkan wajahmu di hadapanku lagi?" kata Grippler tanpa menahan amarahnya dan menatap Izrod. Seolah-olah dia takut Izrod akan menghilang tepat di depan matanya sebelum dia bisa membalas dendam. Olohas terkejut dengan kemarahan Grippler yang tiba-tiba dan bagaimana ia tampaknya ingin mencabik-cabik Izrod. Tampaknya ada beberapa sejarah antara Izrod dan Grippler yang tidak ia ketahui. Namun, hal ini menguntungkannya. Jika mereka sudah berselisih satu sama lain, maka ia mungkin tidak perlu meyakinkan Izrod untuk bergabung dengannya dalam berurusan dengan para anggota sindikat pemburu kepala. "Guruku dapat menunjukkan wajahnya dimanapun dia mau. Jika kau ingin mengubah masalah itu, silakan maju. Aku akan berurusan denganmu secara pribadi." Azalea berkata dengan suara dingin dan acuh tak acuh. Akhirnya, ada seseorang yang bisa diajaknya melampiaskan rasa frustrasinya terhadap Present Order. "Bolehkah aku bertanya apa tujuan roh api?" tanya Izrod sambil mengabaikan Grippler. Olohas terkejut mendengar pertanyaan Izrod dan bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Kau memasuki Blazing Tempest Domain tanpa mengetahui tentang roh api. Sungguh gegabah. Jika dia memasuki kuil api tanpa terlebih dahulu memperoleh roh api, maka saya khawatir ini adalah pertama kalinya kita berada di Blazing Tempest Domain. Meskipun jika Anda dapat memberitahu kami tentang masalah ini, maka saya akan berterima kasih." Izrod berkata dengan tenang dan lugas. Olohas melihat ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan dukungan Izrod dan membangun hubungan yang lebih dalam antara dirinya dan Blue Oasis. Jadi, tentu saja, ia akan menjawab pertanyaan Izrod. "Maafkan saya hanya sedikit terkejut. Begini, untuk bisa masuk secara resmi ke kuil berkobar, seseorang harus terlebih dahulu memperoleh roh api. Jika kelompok Anda memasuki kuil berkobar tanpa roh api, saya khawatir waktu Anda di domain Tempest berkobar akan dipersingkat. Tanpa roh api, kelompok Anda akan menjadi sasaran kebakaran hutan di dalam kuil." Olohas menjelaskan. Ia kemudian melanjutkan, "Kebakaran hutan ini sangat berbahaya dan bahkan dapat membunuh tank hanya dalam beberapa detik. Namun, jika seseorang memiliki roh api, maka kebakaran hutan tidak akan menargetkan mereka dan mereka dapat menjelajahi kuil terbakar tanpa khawatir tentang kebakaran hutan. Secara sederhana, ini bertindak sebagai jimat perlindungan bagi mereka yang memasuki kuil terbakar. Hanya ada satu masalah kecil. Satu-satunya monster yang menjatuhkan roh api adalah monster tipe api elit level 35 ke atas yang secara alami berada di dalam Blazing Tempest Domain. Tak perlu dikatakan lagi, menemukan monster elit di luar ruang bawah tanah dan area khusus tertentu bukanlah tugas yang mudah. Kami semua kebetulan bertemu dengan Salamander Ragnis ini dan mencapai kompromi yang adil. Namun, sekelompok orang tertentu ingin menarik kembali kata-kata mereka. Olohas berkata sambil melotot ke Grippler. "Jadi itulah alasannya mengapa 30 pemain bekerja sama melawan satu monster elit. Bukannya seseorang tidak dapat memasuki kuil api tanpa roh api, hanya saja sangat tidak bijaksana untuk melakukannya. Jika itu benar, maka kita bisa saja mati bahkan setelah kita menyingkirkan pasif itu." Mirage bergumam pada dirinya sendiri dengan alis berkerut.
Tempat-tempat di luar yurisdiksi Amaharpe benar-benar memperoleh tingkat perhatian baru terhadap detail. Jika tidak, pemain bisa menemukan diri mereka dalam situasi yang tidak menguntungkan karena kurangnya pengetahuan. Siapa kau gadis kecil? Kembalilah bermain dengan mainanmu di rumah. Sedangkan kau, Olohas, kau terlalu mudah membuka mulut. Sekarang minggirlah agar aku bisa membunuhnya. Gerutu Gripler sambil melontarkan kata-katanya. Izroth adalah teman Kapten Niflheim dari Guild Blue Oasisku. Jika kau menyerangnya, kau tidak akan menunjukkan muka pada kami. Apa kau benar-benar ingin bertindak sembrono seperti itu? Kata Olohas sambil tidak bergeming dan berbalik menghadap Gripler. Saat Azalea mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Gripler, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Namun kali ini, Izroth tidak mencegahnya untuk bertindak. Dia bisa tahu bahwa Azalea sudah gelisah dan menahan diri untuk tidak menyerang Present Order. Karena itu, jika dia ingin melampiaskan sedikit rasa frustrasinya, Izroth tidak akan menghentikannya. Pengendalian dirinya tampaknya tak terkendali di banyak hal. Saya kira itu sesuatu yang perlu diperbaiki. Aku akan mencabik-cabikmu dan... Gripler siap menyerang Izroth, meskipun ia harus melewati Olohas untuk mencapainya. Namun, tiba-tiba ia merasakan seluruh tubuhnya menegang karena ia tidak dapat bergerak. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha melakukannya, ia tidak dapat melangkah satu langkah pun. Beberapa saat sebelum Gripler tertegun, sebuah bayangan muncul di tanah di belakangnya saat sebuah tangan yang memegang belati menusuk tubuhnya. Sosok kecil melompat keluar dari dalam bayangan dan dengan cepat mengayunkan belatinya 6 kali berturut-turut ke seluruh tubuh Gripler yang tidak bisa bergerak. Sosok kecil itu adalah Azalea yang memilih untuk tidak menunggu lebih lama lagi untuk bertindak. Dia menggunakan versi lanjutan dari skill Pressure Point untuk melumpuhkan Gripler. Skill itu disebut Crippling Edge. Dia kemudian melanjutkan dengan serangkaian serangan cepat menggunakan belatinya. Aku tidak bisa bergerak. Gripler tidak tahu apa yang sedang terjadi karena HP-nya mulai turun dengan cepat. Dia tidak bisa melihat gerakan dan serangan Azalea yang terjadi di belakangnya. Bos! Teriak salah satu pemain dari kelompok sindikat pemburu kepala sambil mengacungkan tongkatnya ke depan. Namun, saat mantra yang ia gunakan untuk menyembuhkan Gripler berbunyi, ia merasakan kekuatan yang kuat menghantam sisi tubuhnya. Meskipun ia masih berhasil melepaskan mantra penyembuhan, ia harus membayar harga yang mahal dan kehilangan sekitar 20% HP-nya dari satu serangan. Sosok Azalea bagaikan hantu yang berkeliaran di seluruh medan perang. Setiap kali seseorang melihat ke tempat mereka diserang, tidak ada seorang pun yang terlihat. Itu adalah pengalaman yang menakutkan untuk dilalui. Gripler akhirnya terbebas dari status imobilisasinya dan mampu mendapatkan kembali sebagian HP yang hilang berkat penyembuh dalam kelompoknya. Namun, saat ia berbalik untuk memberitahu penyembuh bahwa ia telah melakukan tugasnya dengan baik, yang ia lihat hanyalah partikel terakhir yang menghilang dan melayang ke udara. Saat ia melihat ke jendela kelompok dan melihat bahwa penyembuh itu telah mati, ia tercengang. Dia hanya tertegun selama sekitar 2 detik. Bagaimana mungkin seseorang dari kelompoknya mati begitu cepat? Pertama-tama, bagaimana mungkin mereka kehilangan HP? Apa yang sedang terjadi? Gripler bukan satu-satunya yang kebingungan. Kelompoknya sendiri, dan juga kelompok pemain lainnya juga kebingungan. Kelompok lainnya memiliki pandangan yang lebih baik tentang apa yang sedang terjadi dan sesekali, mereka dapat melihat penampakan yang melayang muncul tepat saat seorang pemain dari sindikat pemburu kepala diserang. Namun, Olohas memiliki gambaran yang cukup jelas tentang apa yang sedang terjadi. Gadis yang bersama kelompok Izroth menghilang pada saat yang sama ketika kelompok Gripler mulai mengalami kesulitan mereka saat ini. Oleh karena itu, tidak sulit untuk menghubungkan titik-titiknya. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa tentang hal lain. Bukan karena skill tingkat tinggi macam apa yang digunakan Azalea hingga menyebabkan begitu banyak kerusakan dan kekacauan, tetapi yang terbesit di benaknya adalah bahwa Azalea menyebut Izroth sebagai gurunya. Jika Izroth adalah gurunya, lalu apa sebenarnya yang diajarkannya? Jika memang itu yang diyakininya, maka pemikiran itu sendiri menakutkan. Wus, wus, wus. 3 pemain lagi dari kelompok sindikat pemburu kepala disingkirkan oleh Azalea. Ada kegelapan besar di tanah yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dari kegelapan ini muncul lengan yang terbuat dari bayangan yang masing-masing memegang belati. Itu adalah tarian Fusilades milik Azalea yang ia gunakan untuk melawan Savage.
Dia menangkap 3 pemain dalam genggamannya dan karena mereka tidak berpisah, dia dapat fokus pada masing-masing dari mereka. Sekarang yang tersisa hanyalah Grippler dan 1 pemain lain dari sindikat pemburu kepala. Luar biasa, itulah satu-satunya pikiran yang terlintas di benak setiap orang saat menyaksikan tontonan itu. Dalam waktu kurang dari 30 detik, dia telah berhasil membunuh 4 dari 6 pemain sendirian. Siapakah orang ini? Tidak butuh waktu lama bagi Azalea untuk berhadapan dengan pemain Headhunter Syndicate yang tersisa saat belatinya meluncur tepat di lehernya dan menyebabkan serangan kritis. Dia segera membalas dengan beberapa serangan lagi dan menghabisinya. Wuih, mati! Grippler mengayunkan pedangnya ke bawah dan membelah Azalea menjadi 2, atau begitulah yang dipikirkannya. Tubuh Azalea yang terbelah menjadi 2 berubah menjadi kawanan burung gagak yang menyerbu ke arahnya dan menghalangi pandangannya untuk sementara. Azalea muncul di belakang Grippler saat belatinya tampak menari dan melayang bebas di atas tubuhnya. Grippler mencoba menjauhkan diri dan menyingkirkan Azalea darinya, tetapi, setiap kali ia mencoba untuk melihat ke arahnya, Azalea sudah ada di belakangnya. Sungguh membuat frustrasi. Aku akan membunuhmu, teriak Grippler dengan marah, tetapi itulah kata-kata terakhirnya. SSSTT, kedua belati Azalea menancap di kepala Grippler saat dia berdiri tak bergerak. Pada saat berikutnya, tubuhnya berubah menjadi partikel dan menghilang menjadi ketiadaan. Begitu saja, Azalea telah mengalahkan 6 pemain elit dalam waktu kurang dari 1 menit. Azalea mengembalikan belatinya ke sarungnya sebelum perlahan berjalan kembali dan berdiri sedikit di belakang Izroth dengan sikap hormat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Semua orang terdiam saat menyaksikan akhir hidup Grippler dan anggota sindikat pemburu kepala lainnya. Namun, ada satu hal yang membekas dalam benak mereka setelah percakapan singkat itu. Ketakutan. 208 roh api. Apakah ada informasi tambahan yang dapat Anda berikan kepada kami mengenai kuil berkobar? Tanya Izroth. Olohas tampak tenggelam dalam dunianya sendiri karena banyak pikiran yang berkecamuk dalam benaknya. Namun, ia tersadar begitu mendengar suara Izroth. Kuil yang terbakar. Ah, benar. Tentu saja, Olohas berdeham dan menenangkan diri. Ia tidak menyadari bahwa perhatiannya teralih di tengah-tengah percakapan. Di sini dia berpikir tentang bagaimana mendapatkan bantuan Izroth sehingga dia bisa menghindari jatuhnya korban dalam kelompoknya, namun situasi itu sudah ditangani bahkan sebelum dia sempat membicarakannya. Namun, masih ada sebagian kecil dirinya yang tidak yakin apakah ini berkah atau kutukan. Bagaimanapun, ada kemungkinan bahwa kelompok Izroth ingin mengklaim roh api. Jika itu terjadi, maka ia lebih suka berurusan dengan Grippler dan yang lainnya tanpa bantuan apapun. Seperti yang kukatakan, terlalu berbahaya untuk memasuki kuil berkobar tanpa roh api. Ini pertama kalinya aku masuk ke dalam, jadi aku tidak bisa menjelaskan terlalu detail. Namun, ini sudah menjadi pengetahuan umum bagi sebagian besar pemain yang berkeliaran di dalam Blazing Tempest Domain. Olohas menjelaskan. Apa yang terjadi jika seseorang yang memiliki roh api dalam inventarisnya meninggal? Tentu saja, pertanyaanku hanya hipotesis. Aku dapat meyakinkanmu bahwa aku memiliki niat buruk. Present Order menyela dengan ekspresi ramah di wajahnya. Olohas mengernyitkan alisnya saat mendengar pertanyaan itu, sementara kerutan tipis muncul di wajahnya. Meskipun Present Order berkata demikian dan bersikap ramah, tetap saja pertanyaan itu tidak nyaman untuk dijawab. Akan tetapi, seharusnya Present Order lebih canggung lagi untuk menanyakan pertanyaan yang mencurigakan seperti itu. Olohas khawatir bahwa seseorang dapat menanyakan sesuatu yang berbahaya dengan senyuman yang ramah. Meskipun mengalahkan monster elit bukanlah tugas yang sulit bagi kelompok manapun yang hadir sendirian, butuh terlalu banyak waktu atau keberuntungan untuk menemukan monster elit level 35 atau lebih yang berkeliaran di Blazing Tempest Domain. Bahkan jika mereka memilih untuk menunggu Ragnis Salamander muncul kembali, itu tetap akan menjadi penundaan selama 6 jam. Olohas bukan satu-satunya pemain yang waspada setelah pertanyaan Present Order. Kelompoknya, dan juga kelompok lainnya, menjadi tegang karena suasana menjadi sedikit tegang. Kau masih bisa membuat masalah saat seseorang membantu kita. Mirage mengernyit. Jika mereka tidak terjebak bersama karena skill pasif yang aneh itu, maka dia tidak akan mau berurusan dengan Present Order saat ini. Seolah-olah dia tidak bisa bertahan bahkan beberapa detik tanpa membuat masalah. Itu pertanyaan yang jujur. Tidak perlu menyembunyikan apapun jika kita semua berteman di sini,
kan? Kata present order sambil mengalihkan perhatiannya ke arah Olohas. Izrod dapat melihat bahwa semua orang menjadi sedikit gelisah. Dia benar-benar tidak tahu apakah present order memprovokasi mereka dengan sengaja, atau apakah dia benar-benar sebodoh yang terlihat. Sudah menjadi akal sehat bahwa kata-katanya dapat dianggap sebagai ancaman, atau setidaknya seharusnya begitu. Saya berjanji kepada Anda bahwa kami tidak akan melakukan tindakan apapun terhadap Anda demi roh api yang telah Anda peroleh. Oleh karena itu, jangan ragu untuk menjawab pertanyaan itu tanpa khawatir. Bahkan, jika seseorang mengganggu kelompok Anda setelah Anda mengklaimnya, maka saya dengan senang hati akan membantu Anda. Ucap Izrod dengan nada suara yang riang. Meskipun Izrod tampak seolah-olah sedang berbicara dengan kelompok lain yang hadir, Olohas dapat mengetahui dari kata-katanya bahwa ia sebenarnya mengarahkan mereka ke present order. Setelah ia melihat bagaimana present order melotot ke arah Izrod ketika ia mengucapkan kata-kata itu, kecurigaannya semakin mengukuhkan. Kapten Niflheim pandai menilai karakter, jadi saya cenderung mempercayai instingnya tentang orang lain, kata Olohas. Oh, apa sebenarnya yang dikatakan instingnya tentangku? Tanya Izrod. Sederhana saja, kamu bisa dipercaya. Tapi jangan pernah marah. Yah, setidaknya itulah yang dikatakan instingnya. Karena itu, aku akan percaya padamu karena kamu sudah mengatakannya. Olohas berkata sambil tersenyum sambil mengangguk kecil untuk menunjukkan persetujuannya. Insting yang menarik. Izrod menanggapi. Sungguh mengesankan betapa akuratnya insting Niflheim dalam membuat penilaian semacam itu ketika mereka baru bertemu 2 kali. Naluri yang kuat seperti itu akan berguna bagi seorang kultivator. Sayang sekali. Aku senang kau berpikir begitu. Mengenai pertanyaan yang kau ajukan, roh api tidak dapat meninggalkan batas-batas Blazing Tempest Domain tanpa sesuatu yang disebut Confinement Orb. Jadi jika seseorang mati dengan roh api yang tidak terkurung dalam Confinement Orb, maka itu akan jatuh begitu saja saat mereka mati. Olohas memberi isyarat kepada salah satu anggota kelompoknya untuk mengambil barang jarahan yang jatuh dari Ragnis Salamander. Ada beberapa hal yang bagus, namun, item yang paling penting adalah api merah yang tidak lebih besar dari kepalan tangan. Api itu tampaknya tidak menyebabkan kerusakan apapun pada pemain yang memegangnya di tangan mereka saat mereka memberikannya kepada Olohas. Api merah itu terasa sangat hangat saat disentuh dan jika seseorang mengamatinya dengan saksama, mereka dapat melihat api menari-nari di dalamnya. Api merah itu adalah roh api yang disebutkan Olohas beberapa saat yang lalu. Seperti inilah rupa roh api. Ucap Olohas sembari membiarkan Izrod dan kelompoknya mengamatinya dengan leluasa sambil mengulurkannya di telapak tangannya. Indah sekali. Meraj bergumam dalam hati sambil melihat api kecil menari-nari di dalamnya. Adapun kelompok lain yang hadir, mereka tampak menyesal dan tak berdaya. Pada akhirnya, tak seorang pun dari mereka yang bersedia menjadikan Blue Oasis musuh demi satu item yang dijatuhkan oleh monster elite. Namun, terlebih lagi, berhadapan dengan Izrod kemungkinan besar berarti harus menghadapi monster di sebelahnya yang menghabisi seluruh kelompok sendirian. Itu adalah risiko yang tak seorang pun dari mereka bersedia ambil. Setelah menghela napas beberapa kali dan melihat tidak ada hal menarik lain yang akan terjadi, kelompok yang lain semua berpisah. Saya tidak berencana menghabiskan banyak waktu di Blazing Tempest Domain untuk mencari roh api. Namun, Izrod punya ide lain yang berpotensi menyelamatkannya dari banyak masalah. Apakah kau bersedia melakukan pertukaran? Tanya Izrod. Perdagangan. Olohas agak terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba Izrod. Mereka membutuhkan waktu hampir 5 jam untuk menemukan roh api agar bisa memasuki kuil berkobar. Oleh karena itu, perdagangan tidak mungkin terjadi. Namun, Olohas memilih untuk menunjukkan wajah Izrod dan setidaknya mendengar apa yang ditawarkannya. Baiklah, tetapi pertama-tama aku harus mengatakan bahwa roh api ini bukan hanya milikku, tetapi juga seluruh kelompokku. Kami juga butuh waktu hampir 5 jam hanya untuk menemukan satu, jadi harap diingat. Olohas berkata dengan nada suara tegas. Dia ingin memastikan bahwa Izrod tahu bahwa apapun yang dia tawarkan, itu harus mengimbangi bukan hanya dirinya, tetapi seluruh kelompoknya dan waktu mereka juga. Sebenarnya, Olohas tidak punya rencana untuk memperdagangkan roh api. Itulah alasan sebenarnya mengapa dia memastikan untuk memberitahu Izrod tentang ketentuan-ketentuan khusus tersebut. Tidak akan mudah untuk memperdagangkan sesuatu di tempat yang dapat mengompensasi seluruh kelompok pemain. Beberapa saat kemudian,
Izrod meraih inventarisnya dan mengeluarkan 6 pil 5 cycles. Saat ini, pil 5 cycles masih sangat sulit didapat. Secara total, Izrod telah menaruh kurang dari 400 pil di dalam rumah lelang itu sendiri. Mengingat ada jutaan pemain di RML dan ribuan pemain di guild-guild teratas saja, aman untuk mengatakan bahwa tidak semua orang bisa mengakses item langka tersebut. Itu pil 5 siklus. Itu sama dengan yang kulihat di minum Kapten Abstrak. Lihat, dia punya 6. Betapa kayanya dia sampai punya begitu banyak di inventarisnya. 6 pil kelas 3 hanya untuk roh api. Aku harap aku punya sumber daya untuk melakukan perdagangan seperti itu. Para pemain Blue Oasis yang tidak terlalu jauh di belakang Olohas mengomentari perdagangan Izrod. Dari percakapan mereka dan kegembiraan dalam suara mereka, mudah untuk mengetahui apa yang mereka inginkan terjadi. Bagaimanapun, itu adalah kesempatan yang terlalu berharga untuk dilewatkan. Mereka selalu bisa mendapatkan roh api di lain hari atau bahkan setelah mereka selesai di sini. Namun, tidak ada jaminan bahwa hal yang sama dapat dikatakan untuk pil kelas 3. Selain itu, semua orang tahu pil-pil itu masing-masing bernilai setidaknya 20.000 RMB. Izrod praktis memberi mereka 120.000 RMB untuk satu roh api. Olohas tercengang saat melihat Izrod dengan santai menawarinya 6 pil tingkat 3 untuk mendapatkan roh api. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak? Bahkan guild teratas hanya memiliki sekitar 10-20 atau lebih masing-masing dan itu membutuhkan biaya dan perjuangan yang besar di rumah lelang. Bahkan Azalea yang biasanya pendiam pun terkejut saat mendengar nama 5 Cycles Pill. Ia sudah ingin mencoba salah satu pil itu sejak pertama kali menemukan khasiatnya. Bagi seseorang seperti dirinya yang berfokus pada PvP, pil itu adalah suatu keharusan. Dia juga akhirnya mengerti mengapa gurunya mampu mengimbangi gerakannya dan sengaja menghentikan serangannya dengan cara yang begitu santai. Dia tahu bahwa kemampuan alami Izrod memang tinggi, tetapi dengan bantuan pil 5 siklus, kemampuan itu pasti menjadi lebih mengerikan. Pil kelas 3, dan tidak kurang dari 6, seru Meraj sambil menutup mulutnya dengan salah satu tangannya karena terkejut. Present Order tampak serakah di matanya. Dia melihat ke arah Sin King Cloud dan mereka berdua tampaknya mulai memahami. Dia harus menemukan cara untuk mendapatkan beberapa pil itu. Lagi pula, jika Izrod bersedia memperdagangkannya dengan bebas, pasti dia memiliki lebih banyak simpanan. Namun, Present Order merasakan bulu kuduknya berdiri saat dia menoleh dan melihat Azalea menatapnya seolah bisa membaca pikirannya saat ini. Dia segera berbalik dan menggertakkan giginya. Benar, dia harus menemukan cara agar bocah nakal itu tidak ikut campur dalam rencananya. Meskipun Present Order tidak mau mengakuinya, dia tidak ingin melawan Azalea jika memungkinkan. Bagaimana? Kata Izrod saat menyadari Olohas hanya menatap ke sana tanpa memberikan tanggapan apapun. Olohas segera tersadar dan berkata, iya. Itu milikmu. Kita bisa bertukar sekarang juga. Seolah-olah dia takut Izrod akan tiba-tiba berubah pikiran atau mempermainkannya. Dia bahkan tidak repot-repot mengonfirmasi pertukaran itu dengan kelompoknya sebelum bergegas membuka jendela pertukaran. Izrod menggelengkan kepalanya dalam hati melihat reaksi Olohas sebelum membuka jendela perdagangannya sendiri. Ia menyiapkan 6 pil 5 siklus untuk diperdagangkan dengan imbalan roh api. Beberapa saat kemudian, Izrod menerima peringatan dari sistem. Peringatan sistem, Anda telah memperoleh X1, roh api. Nama, roh api unik. Peringkat, tidak ada. Penggunaan, melindungi pengguna dan sekutu di dekatnya dari amukan kuil berkobar. Catatan khusus, item ini akan hilang dari inventaris pengguna saat meninggal atau meninggalkan domain Blazing Tempris. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Aku tidak akan melupakan hari ini, kata Olohas dengan nada suara yang sangat sopan. Kita sudah melakukan perdagangan sederhana, itu saja, jawab Izrod. Setelah berbasa-basi sebentar, Izrod dan kelompoknya pamit menuju kuil berkobar. Sekarang setelah mereka memiliki roh api, mereka bisa masuk ke dalam tanpa khawatir. Saat Izrod dan kelompoknya berjalan pergi, Olohas terus memperhatikan hingga mereka benar-benar hilang dari pandangan. Saya harus memberitahu Kapten, kata Olohas. Untuk apa? Tanya salah satu pemain Blue Oasis. Saya tidak sepenuhnya yakin, tetapi mungkin saja Izrod memiliki semacam hubungan langsung dengan apoteker yang selama ini kita cari. Atau mungkin dia menghabiskan seluruh waktunya untuk menawar di rumah lelang,
yang sangat saya ragukan, jelas Olohas. Semua orang terkejut. Dia punya hubungan langsung dengan apoteker misterius yang oleh semua guild besar disebut Kaisar Pil. Jika memang begitu, maka itu pasti menjelaskan bagaimana dia bisa membagikan 6 pil kelas 3 dengan cara yang begitu santai. 209 taruhan. Izrod dan kelompoknya berjalan menuju kuil terang dengan langkah mantap. Di atas kepala Izrod melayang roh api yang sama yang diterimanya dari Olohas. Setelah berjalan beberapa langkah dengan roh api di dalam inventarisnya, roh api itu muncul sendiri tanpa peringatan apapun. Sekitar 20 menit kemudian, kelompok itu dapat melihat sebuah bangunan megah di kejauhan dengan tangga besar dan luas yang mengarah ke sebuah kuil. Bangunan itu memiliki kesan kuno dan sunyi. Orang dapat melihat aliran api yang meledak dari tanah. Itu kuil terang. Akhirnya kita sampai, kata Meraj penuh semangat. Sepertinya kita tidak perlu khawatir lagi dengan pasif yang menyebalkan ini. Kata Present Order sambil diam-diam melirik ke arah Izrod. Sin King Cloud meletakkan tangannya di bahu Present Order dan memberi isyarat agar dia sedikit memperlambat kecepatannya. Beberapa detik kemudian, mereka berdua berada sekitar 6 meter dari kelompok utama yang sedang menaiki tangga. Ada apa? Kata Present Order sambil mengerutkan kening. Dia baru saja akan memastikan bahwa Izrod tidak akan mencoba membatalkan perjanjian berharga mereka ketika Sin King Cloud menyela. Fu Chun, apakah kamu yakin tentang ini? Tanya Sin King Cloud. Apa aku yakin? Jangan bilang kau benar-benar berpikir aku akan kalah dari seorang jagoan tempur sampah. Bahkan jika dia memiliki pengaturan 4/5/6 secara ajaib, HP-ku 3 kali lebih banyak darinya. Lagi pula, kau melihat kerusakan yang dia lakukan saat kita bertarung melawan lava bis itu. Paling banter, dia setara denganku dan itu pun sudah keterlaluan. Apa yang kau khawatirkan? Kata Present Order. Sin King Cloud menggelengkan kepalanya dan menjawab, saudaraku, bukan dia yang kukhawatirkan, tapi gadis bertopeng yang bersamanya. Kau lihat bagaimana dia mengalahkan pesta itu dengan mudah. Bagaimana jika dia memutuskan untuk membantunya setelah jelas bahwa dia akan kalah? Present Order mengernyitkan alisnya saat ekspresi wajahnya berubah sedikit muram saat memikirkan hal itu. Memang, dia telah menghinanya dan jelas bahwa dia telah mengawasinya dengan saksama setiap kali dia melirik ke arah Izrod. Namun, setelah memikirkannya sejenak, dia menemukan solusi. Jangan khawatir, aku punya rencana. Percayalah, kapan aku pernah mengecewakanmu, Wu Zemin. Saat aku selesai, kita akan mendapatkan roh api, beberapa pil kelas 3, dan orang itu akan mati. Present Order berkata dengan seringai di wajahnya. Bodoh. Present Order dan Sin King Cloud berbisik-bisik alih-alih saling mengirim pesan pribadi pada jarak hanya 6 meter. Bagi Izrod yang memiliki fisik Heavenly Golden Body, serta skill superior perception dari 5 Cycle Spill, mereka berdua mungkin juga berteriak di telinganya. Akan tetapi, bagaimana mereka berdua bisa tahu bahwa kemampuan pendengaran Izrod telah meningkat sedemikian rupa? Izrod dan kelompoknya berhasil mencapai puncak tangga tanpa kesulitan apapun. Begitu kaki mereka menyentuh tanah di luar tangga, semua orang menerima beberapa peringatan sistem. Peringatan sistem, Anda telah memasuki wilayah kuil terbakar. Peringatan sistem, Skill Bounded Fire Domain, telah dihapus dari daftar skill Anda. Peringatan sistem, Anda telah memperoleh keterampilan pasif sementara perlindungan roh api. Nama keterampilan, perlindungan roh api. Tingkat keterampilan, maksimal. Peringkat keterampilan, unik. Pasif, pengguna skill ini tidak terpengaruh oleh kebakaran hutan yang terjadi di dalam Blazing Temple. Mendapatkan skill pasif sementara, Basic Fire Resistance. Ketahanan api dasar, plus 10% ketahanan api. Catatan khusus, jika pengguna atau sekutu pengguna tidak lagi memiliki item roh api atau pemilik keterampilan ini meninggalkan kuil api, keterampilan ini beserta efek yang diberikannya akan hilang. Aku jadi bertanya-tanya betapa merepotkannya kebakaran hutan ini karena bahkan anggota guild teratas pun bersedia menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk mencari roh api. Kuharap kau tidak melupakan perjanjian kita, kata Present Order saat ia tiba di puncak tangga dan berbalik menghadap Izrod. Ia telah menunggu momen ini cukup lama. Kau masih membicarakan itu, kata Meraj dengan nada tidak senang. Tepat saat dia menikmati pemandangan api yang menyembur dari tanah dan menari-nari di udara, serta kuil kuno di hadapannya, Present Order harus pergi dan merusak seluruh suasana hatinya dengan omong kosongnya.
Seorang pria tidak akan menarik kembali kata-katanya. Sudah terlambat baginya untuk menarik kembali kata-katanya. Present Order mengingatkan Mirage. Sejujurnya, Mirage tidak ingin mereka berdua bertarung. Hanya melihat perbedaan HP yang sangat besar saja sudah membuatnya khawatir akan pertarungan yang tidak adil. Lagi pula, Present Order membeli satu set perlengkapan lengkap. Kita harus tahu bahwa set perlengkapan memberikan efek bonus khusus kepada pemakainya tergantung pada jumlah total perlengkapan yang dikenakan. Saat ini, Present Order memiliki ke-6 perlengkapan dalam satu set. Oleh karena itu, ia menerima setiap efek bonus yang ditawarkan yang memberinya keuntungan besar. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah damage-nya lebih tinggi dari tank pada umumnya. Mirage telah menyaksikan skill Izroth dan meskipun skillnya bagus, terutama untuk seorang master tempur, damage-nya hanya bisa dibandingkan dengan Present Order. Meskipun naluri bermainnya dan waktu reaksinya jauh lebih maju daripada Present Order, dia tidak percaya bahwa hal itu akan cukup untuk membuat banyak perbedaan dalam hasil akhirnya. Yang paling menyebalkan adalah kedua pemain yang dikira Mirage sebagai teman Izroth tidak melakukan apapun untuk membujuknya agar tidak bertarung. Mengapa sepertinya hanya dia yang peduli dengan apa yang terjadi? Bagaimana mereka berdua bisa begitu tenang saat teman mereka dalam masalah? Namun, Mirage memutuskan untuk tidak terus-terusan memikirkannya. Kemungkinan besar, Azalea Wright akan turun tangan untuk menghentikan perkelahian jika keadaan menjadi terlalu tidak terkendali. Setidaknya, itulah satu-satunya hal logis yang dapat dipikirkannya. Aku tidak lupa, kita bisa mulai kapanpun kau mau, kata Izroth dengan tenang dan riang. Apa kau yakin tidak apa-apa membiarkan dia bertarung seperti ini? Bukankah kita harus mencoba menghentikannya? Mirage berbisik kepada Luna dengan harapan dia juga memiliki pikiran yang sama, namun, dia hanya disambut dengan senyuman sederhana dari Luna sebagai tanggapan. Mirage kemudian menatap ke arah Azalea, namun, dia tidak dapat mengatakan apa yang sedang terjadi dalam benaknya. Pada akhirnya, dia menghela napas kecil tak berdaya dan memutuskan untuk menyerah begitu saja. Jika keadaan benar-benar sudah terlalu tak terkendali, maka dia akan mencoba membujuk Present Order untuk tidak melakukannya. Present Order melangkah maju dan berjalan menjauh dari tangga ke tempat yang lebih leluasa untuk bergerak. Tentu saja, dia tetap menjauh dari halaman kuil utama tempat api meletus secara acak dan beberapa lava abis berkeliaran di sekitarnya. Izroth berjalan maju perlahan dan berdiri sekitar 10 meter dari posisi Present Order. Tidak seperti yang diharapkan Present Order, masih tidak ada tanda-tanda panik atau takut di mata Izroth. Sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita membuat taruhan kecil? Tentu saja, jika kamu terlalu takut, lupakan saja. Present Order berkata sambil mencoba membujuk Izroth. Oh, apa yang ada dalam pikiranmu? Tanya Izroth. Namun, dia sudah punya gambaran jelas tentang apa yang diinginkan Present Order darinya. Jika aku menang, aku ingin beberapa pil kelas 3 yang kau tukarkan kepada para pemain itu untuk mendapatkan roh api. Selain itu, pemenangnya tidak hanya mendapatkan roh api itu sendiri, tetapi juga berhak menentukan nasib yang kalah. Tentu saja, tidak seorang pun boleh ikut campur selama atau setelah pertarungan. Apa aku bisa mempercayaimu? Kata Present Order. Bagaimana kalau aku menang? Izroth bertanya tanpa tergesa-gesa. Present Order memasang ekspresi bingung di wajahnya. Jika dia menang, apakah dia benar-benar yakin bisa memenangkan pertarungan ini? Meskipun itu adalah topik yang menggelikan, Present Order tetap memilih untuk mempertimbangkan pertanyaannya. Baiklah, jika kau menang, maka aku akan memberimu semua perlengkapanku. Kau juga bebas menentukan nasibku. Sekarang, terima atau tidak? Kata Present Order dengan nada penuh penghinaan. Saya terima. Kalau saya kalah, saya akan berikan 100 pil kelas 3. Soal ikut campur, saya jamin tidak akan ada yang melakukannya. Apakah itu syarat yang bisa diterima? Jawab Izroth. Izroth tahu bahwa Present Order takut Azalea akan ikut campur dalam pertempuran mereka. Dia tidak bersikap sopan terhadapnya selama perjalanan mereka. Mengenai pil, tidak masalah jika Present Order menginginkan 1000 atau 1.000.000 pil, Izroth tidak peduli. Lagi pula, dia tidak punya niat untuk kalah. 100 pil kelas 3, semua orang yang hadir, kecuali Luna, terkejut ketika Izroth mengeluarkan pil sebanyak itu tanpa ragu-ragu. Pasti dia melebih-lebihkan tentang jumlah pil sebanyak itu. Namun, jika dia memberikan 6 pil kelas 3 dengan begitu mudah,
mungkin saja dia benar-benar memiliki 100 pil kelas 3. Saya terima. Present Order diam-diam gembira. Ini akan menjadi keuntungan besar baginya jika ia mampu mendapatkan pil kelas 3 sebanyak itu sekaligus. Bukankah ia akan memiliki lebih banyak dari guild-guild papan atas itu? Ia dapat menggunakan pil-pil itu untuk membuat beberapa koneksi kuat dalam RML. Namun, ia ingin memastikan bahwa Izroth tidak mempermainkannya. Kita akan menggunakan sistem duel. Sistemnya akan diatur ke mode non-lethal dan kita akan menggunakan sistem taruhan bawaan. Dengan begitu, tidak seorang pun dari kita dapat mengingkari janji kita. Present Order berkata dengan seringai di wajahnya. Dia mungkin bisa mendapatkan lebih banyak pil dari Izroth dengan menyelamatkan nyawanya di akhir. Yah, setidaknya itulah yang akan dia katakan kepadanya. Mengenai benar-benar menyelamatkan nyawanya, itu adalah cerita yang berbeda. Sistem duel dalam RML memiliki beragam fitur yang dapat dipilih, namun, fitur yang paling umum digunakan adalah mode non-lethal. Dalam mode non-lethal, HP pengguna berhenti di angka 1 setelah mereka menerima pukulan mematikan. Mengenai sistem taruhannya, sama seperti namanya. Pemain dapat memasang item untuk dipertaruhkan dan pemenangnya akan mengklaim item apapun yang dipasang. Ini adalah cara terbaik untuk memastikan orang lain tidak mengingkari janji mereka, atau sekadar untuk terlibat dalam taruhan persahabatan antar teman tanpa repot bertukar setelah setiap pertandingan. Izroth tidak terkejut bahwa Present Order memilih untuk menggunakan mode non-lethal. Lagi pula, sudah cukup jelas apa niatnya. Ada juga kemungkinan bahwa Present ingin dia bertahan untuk menanggung penghinaan lebih lanjut sebelum memberikan pukulan terakhir. Itulah yang biasanya menjadi pola pikir orang-orang seperti Present Order, tetapi itu bukan hal baru bagi Izroth. Ia pernah bertemu orang-orang seperti Present Order sebelumnya dan tidak ada satupun dari mereka yang menertawakannya. Setelah memutuskan ketentuan taruhan dan pertempuran, Present Order mengirimkan permintaan duel kepada Izroth. Antarmuka duel muncul agar Izroth dapat memasukkan item apapun yang ingin ia pertaruhkan. Seperti yang dikatakan Izroth, ia memasang X100 pil 5 siklus beserta roh api sebagai taruhannya. Tanpa berpikir dua kali, Present Order juga mempertahankan bagian taruhannya dan memasang seluruh perlengkapannya. Dia tidak takut kehilangannya karena dalam benaknya pertarungan ini sudah dimenangkan. Ketika Present Order melihat 100 pil kelas 3, dia merasakan gelombang kegembiraan melanda dirinya. Itu nyata, dia benar-benar punya begitu banyak pil kelas 3. Baiklah, semuanya tampak beres. Senang berbisnis dengan Anda. Saya akan memulai duel sekarang, jadi bersiaplah. Kata Present Order sambil menghunus pedang besar dua tangannya dan mengambil posisi menyerang. Peringatan sistem, duel telah dimulai antara pemain Izroth dan pemain Present Order. Urutan hitung mundur dimulai, 10 detik. 3, 2, 1. Peringatan sistem, duel telah dimulai. 210 serangan kejutan. Izroth berdiri tegak dan meletakkan lengan kirinya di belakang punggungnya. Ia mengulurkan lengan kanannya di depannya dengan telapak tangan terbuka menghadap ke atas dan menunjuk ke arah Present Order. Terjadi keheningan tak wajar yang memenuhi udara dan yang terdengar hanya suara kobaran api yang keluar dari tanah beberapa meter jauhnya. Mirage menahan napas saat suasana di sekitarnya menegang dalam sekejap. Sedangkan Luna dan Azalea, mereka berdua tenang dan rileks saat pertarungan dimulai. Present Order mencondongkan tubuhnya ke depan dan mendorong kaki kirinya dengan perisainya memimpin serangan dan pedang besarnya miring sedikit. Dua langkah pertamanya sangat lambat, namun, saat kakinya menyentuh tanah untuk ketiga kalinya, ia berakselerasi dengan kecepatan tinggi. Ia menggunakan skill Unimpeded Rush sebagai gerakan pembukanya untuk segera menutup jarak antara Izroth dan dirinya sendiri. Izroth tetap diam sampai perisai Present Order hampir menghantam tubuhnya. Dia dengan cepat melangkah ke samping saat Present Order melesat melewatinya dan luput dari serangan awalnya. Present Order berhenti sekitar 2 langkah dari Izroth. Ada sedikit jeda ketika seorang pemain gagal menggunakan skill Unimpeded Rush. Meskipun hanya 0,5 detik, itu sudah lebih dari cukup bagi pemain yang ahli untuk memanfaatkan kelemahan tersebut. Itu adalah salah satu kelemahan utama dalam menggunakan Unimpeded Rush dan mengapa skill itu sendiri memerlukan banyak latihan untuk digunakan dengan benar. Izroth memutar tubuh bagian bawahnya sedikit saat kakinya terangkat dari tanah dan melesat ke arah Present Order. Tidak ada yang bisa dilakukan Present Order untuk bertahan melawannya dan waktu saat kaki Izroth menghantam punggungnya.
Seluruh tubuh Present Order menjadi kaku dan dia tidak bisa bergerak setelah dipukul oleh Izroth. Ini karena efek melumpuhkan dari skill Izroth, Serpent's Bite. Selama pertarungan melawan Lava Beast, Izroth menggunakan 2 poin skill untuk memaksimalkan Serpent's Bite. Satu-satunya hal yang berubah ketika dia melakukannya adalah jumlah waktu yang dihabiskan lawan untuk lumpuh meningkat menjadi 2 detik. Selain itu, alih-alih hanya memiliki peluang tinggi untuk menyebabkan efek lumpuh pada lawan, hal itu kini pasti terjadi selama target berhasil diserang. Kau ingin, teriak Present Order saat aura biru melingkupinya. Saat berikutnya, dia bisa bergerak bebas seolah-olah dia tidak pernah lumpuh sejak awal. Itu adalah skill yang populer bagi kebanyakan kelas tipe warrior setelah mereka mencapai level 30 yang disebut Break Restraints. Skill ini memungkinkan pengguna untuk melepaskan diri dari efek crowd control apapun. Akan tetapi, waktu pendinginannya cukup tinggi dibandingkan dengan kebanyakan skill lainnya, oleh karena itu, sebagian besar pemain hanya akan menggunakannya dalam situasi darurat di mana itu benar-benar diperlukan. Present Order tidak percaya bahwa seorang ahli tempur seperti Izroth memiliki lebih dari 1 jurus pengendalian massa sehingga ia tidak ragu untuk menggunakan Break Restraints. Ia mengayunkan pedang besarnya dengan kekuatan besar dalam lengkungan yang diarahkan langsung ke Izroth. Izroth agak terkejut karena Serpent's Bite miliknya tidak berpengaruh terhadap Present Order. Ia tahu tentang keberadaan skill penghilang crowd control, namun, ia tidak menyangka Present Order akan menggunakannya dengan tergesa-gesa. Wuih, Izroth menundukkan tubuhnya dan menghindari pedang besar yang datang. Pada saat yang sama, energi yang kuat dan terkonsentrasi mulai berkumpul di ujung jari Izroth saat ia membidik sisi tubuh Present Order. Present Order menurunkan lengannya dengan perisai yang terpasang padanya dan menggerakkannya untuk menghalangi serangan Izroth. Namun, hal paling aneh terjadi yang membuatnya benar-benar lengah. Ujung jari Izroth menembus perisai Present Order seolah-olah perisai itu tidak ada. Hal yang sama terjadi pada armor berlapis Present Order, melewati semua pertahanannya dan mengenai tubuhnya secara langsung. Itu adalah jurus yang diciptakan Izroth khusus untuk melawan lawan dengan kemampuan bertahan tinggi, Fissuring Point. Meskipun waktu pendinginannya biasanya 5 detik karena targetnya adalah seseorang dengan perisai, waktu pendinginan pada Fissuring Point ditingkatkan 30 detik. Present Order merasakan hantaman singkat sebelum kehilangan hampir 25% HP-nya. Serangan yang tampak tidak berbahaya itu ternyata telah menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Awalnya, Present Order bingung karena statistik pertahanannya tidak main-main. Dia telah menyaksikan kerusakan Izroth dalam pertarungan mereka melawan Lava Beast. Bagaimana mungkin dia melakukan kerusakan yang sama persis padanya seperti yang dia lakukan pada Lava Beast? Pasti semacam keterampilan yang mengabaikan pertahanan. Aku menolak untuk percaya bahwa statistik pertahananku sebanding dengan monster sampah biasa. Present Order berkata pada dirinya sendiri sambil menggertakkan giginya saat dia mencengkeram pedang besar di tangannya sebelum menebasnya. Dia ingin membelah Izroth menjadi 2. Beberapa pukulan yang bagus. Yang kubutuhkan hanyalah beberapa pukulan yang bagus. Present Order terus mengulang kata-kata itu dalam benaknya saat ia memikirkan statistik HP Izroth yang pas-pasan. Jika ia bisa mendaratkan beberapa pukulan yang bagus, pertarungan ini akan segera berakhir. Izroth sudah mulai membuat gerakan berikutnya saat dia menghindari pedang besar itu dan menyerang dengan tinjunya. Wah, tinju Izroth menghujani Present Order tanpa ampun. Setiap kali Present Order mencoba menyerang menggunakan skill atau serangan dasar dengan pedang besarnya, Izroth akan menghindari serangan itu dan melanjutkan serangannya. Intinya, dia praktis menghajar Present Order sampai mati. Sayangnya, karena Izroth tidak memiliki senjata tipe petarung seperti sarung tangan petarung atau gauntlet, semua pukulan serangan dasarnya hanya menghasilkan sekitar 50% dari total kerusakan serangannya dan tidak dapat memberikan serangan kritis. Oleh karena itu, ia perlahan-lahan mengurangi HP Present Order karena statistik pertahanannya yang luar biasa. Ini, Sin King Cloud terdiam saat menyaksikan pertempuran yang sedang berlangsung. Apa yang dilakukan Master Tempur itu? Apakah dia benar-benar berencana melawan saudaranya tanpa menggunakan senjata apapun? Diam, teriak Present Order dengan marah sambil mengayunkan pedang besarnya dengan liar. Pada titik ini, dia menjadi sangat frustrasi karena tidak dapat menyerang Izroth sekalipun. Lebih buruk lagi, dia diserang dengan serangan tinju biasa setelah 2 gerakan pertama Izroth terhadapnya. Seiring berjalannya waktu,
Ekspresi wajah Present Order menjadi gelap karena ia diliputi amarah. Wanita yang ingin ia buat terkesan sedang menonton pertunjukan memalukan ini. Bagaimana mungkin ia tidak merasa terhina? HP-nya perlahan turun dan telah berkurang menjadi sekitar 5.000. Bagaimana mungkin seorang ahli tempur sampah mampu membuatnya menjadi seperti itu? Present Order yakin bahwa Izrod pasti curang atau memiliki sesuatu yang tidak diketahui yang dapat menjelaskan situasi saat ini. Namun, Present Order menolak untuk duduk diam dan membiarkan dirinya dipermalukan dengan bebas di hadapan Mirage. Present Order mengeluarkan jimat kertas dari inventarisnya dan sesaat kemudian, jimat kertas itu mulai hancur. Cahaya terang keluar dari jimat itu dan menyinari Izrod tanpa peringatan. Oh, jadi itu jimat. Ini pertama kalinya aku menemukannya. Present Order tersenyum gembira karena kejutan kecilnya berhasil. Namun, ada bagian dirinya yang agak tertekan karena harus menyia-nyiakan barang berharga seperti itu. Namun, ketika dia memikirkan X100 pil 5 siklus yang menantinya setelah dia memenangkan duel ini, dia merasa lebih yakin untuk menggunakannya. Butuh banyak uang untuk mendapatkan jimat imobilisasi. Lagi pula, itu adalah jimat berkualitas langka yang tidak mudah didapat dan membutuhkan alkemis tingkat atas untuk membuatnya. Saat ini, alkemis merupakan salah satu profesi paling populer di RML, namun, hanya sedikit orang yang berhasil membuka kemampuan sampingan langka untuk membuat jimat. Belum lagi jimat berkualitas langka. Nama, jimat imobilisasi, langka. Penggunaan, jimat ini melumpuhkan semua target selama 1,2 detik dalam jarak 5 meter dari lokasi pengguna, mencegah mereka bergerak. Waktu pendinginan, 1 menit. Orang itu, Mirage terkejut. Sekarang Izrod dalam masalah serius. Dia tidak menyangka Present Order akan bertindak sejauh itu dan mengeluarkan kartu tersembunyi yang kotor. Ada aturan tak tertulis tentang penggunaan barang-barang semacam itu dalam duel PvP. Izrod tidak dapat menggerakkan satu otot pun karena Present Order tidak membuang waktu dan menggunakan salah satu keterampilan ofensif terkuatnya untuk menyerang. Aura merah muncul di sekitar pedang besar Present Order saat dia mengangkatnya di atas kepalanya sebelum menurunkannya dengan kekuatan penuh, diarahkan langsung ke kepala Izrod. Dia ingin mengakhirinya dengan satu pukulan. Present Order tampak penuh kemenangan di wajahnya. Apakah dia peduli dengan beberapa aturan konyol yang tak terucapkan? Tentu saja tidak. Dia akan menggunakan cara apapun yang diperlukan untuk menang. Wuih, sudah berakhir, kata Sinking Cloud sambil menyeringai. Dia tahu bahwa saudaranya tidak akan membiarkan dirinya kalah begitu saja. Itu semua pasti bagian dari rencananya untuk memberi Izrod sedikit harapan sebelum merenggutnya di saat-saat terakhir. Saudaranya benar-benar mengerti cara menampilkan pertunjukan yang bagus. Tiba-tiba, Present Order merasakan tubuhnya menjadi semakin berat dengan setiap gerakan kecil yang dilakukannya. Sebelum dia dapat memahami apa yang sedang terjadi, dia ditelan oleh kristal yang aneh namun indah. Beberapa saat kemudian, patung Present Order yang mengkristal di tengah gerakan menyerang muncul di medan perang. Pedang besarnya hanya beberapa sentimeter lagi untuk menyentuh kepala Izrod. Efek jimat imobilisasi habis dan Izrod akhirnya bisa bergerak lagi. Present Order mencoba melepaskan diri dari keterampilan kristalisasi yang digunakan Izrod, tetapi itu seperti mencoba berenang melalui kolam berisi timah. Energi yang kuat dan mengerikan berkumpul di sekitar tangan kanan Izrod. Jika diperhatikan dengan seksama, mereka bisa melihat ilusi pedang yang tersembunyi di balik aura tersebut. Azalea menyipitkan matanya saat mengamati gerakan Izrod dengan saksama. Skill yang sedang digunakannya saat ini terasa mirip dengan skill yang digunakannya saat melawan Azalea di akhir pertarungan mereka. Izrod perlahan melangkah ke samping dan melepaskan keterampilan kristalisasi. Wuih! Pedang besar milik Present Order terus menyerang karena ia tidak dapat membatalkan skill tersebut di tengah jalan. Namun, hal ini membuatnya rentan terhadap serangan Izrod. Menabrak, pedang besar Present Order menghantam tanah dan menyebabkan beberapa meter di sekitarnya bergetar pelan saat serangan itu menciptakan lubang berukuran lumayan di tanah tempat pedang itu mengenai sasaran. Namun, di saat berikutnya, Present Order melihat semua yang ada di sekitarnya berubah menjadi abu-abu saat HP-nya turun drastis sebelum berhenti di angka 1. Pedang pertama Izrod yang menghancurkan, kehancuran sama mematikannya tanpa menggunakan pedang berkat efek khususnya. Tidak ada cara bagi Present Order untuk menghindari serangan itu dan Izrod memberikan lebih dari 5.000 kerusakan dengan satu lambaian tangannya. Present Order benar-benar tidak percaya.
Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dia menolak untuk percaya apa yang baru saja terjadi. Namun, kesadaran itu muncul ketika peringatan sistem berbunyi di telinganya. Peringatan sistem, duel telah berakhir. Pemain Izroth telah mengalahkan pemain Present Order. Jika aku mengingat kata-katamu dengan benar, kau mengatakan bahwa pemenang dapat menentukan nasib yang kalah. Aku harap kau tidak melupakan janjimu. Izroth berkata menggunakan kata-kata Present Order sendiri saat ia mengangkat tangannya ke udara. Saudaraku, beraninya kau. Sin King Cloud meluapkan amarahnya saat dia mengarahkan tongkatnya ke arah Izroth dan mulai merapal mantra. Wu Zemin, beraninya kau ikut campur. Mirage hendak mencoba berbicara dengan Izroth untuk melihat apakah ada cara untuk menyelamatkan Present Order. Bagaimanapun, meskipun dia sangat tidak menyukainya, dia tetaplah putra dari teman dekat ayahnya. Selain itu, dia tahu berapa lama dia mampu menyimpan dendam. Namun, sebelum dia sempat mencoba menyelesaikan masalah itu, Sin King Cloud sudah siap menyerang Izroth. Bagaimana mungkin dia repot-repot membenarkan sesuatu jika janji tidak ditepati? Wuih! Saat berikutnya, 3 rudal ajaib terbang langsung ke arah Izroth dari tongkat Sin King Cloud. Selanjutnya bab 211 kekalahan yang memalukan.